Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi PPKN Universitas Yahkuala Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pelajaran PPKN tentang materi pelopor kebangkitan nasional. Lebih jelasnya adalah kita saksikan pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun suasana kita pada pembelajaran PPKN hari ini kita jalannya agak siang, tetap semangat itu harus tetap ada. Semangat kalian tidak berkurang walaupun cuacanya cukup panas, cukup terik sekali. Itu tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Amin ya Rabbal alamin. Supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan keberkahan, alangkah baiknya kita diawali dengan doa. Bapak minta kepada KM untuk memimpin doa. Silakan, Nova. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati. Membaca doa dimulai. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Doa sudah. Selanjutnya Bapak ingin melihat sejauh mana kesiapan kamu untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini, terutama dari kerapian berpakaian. Silakan berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Walaupun ada beberapa teman kalian yang atributnya tidak lengkap, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya bisa dilengkapi. Jangan berkecil hati, tapi semangat itu harus tetap ada. Oke. Nah, kita absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada satu bangku ya? Asep. Kenapa Asep? Kita doakan Asep, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kalian di kelas ini. Amin. Sebelum kegiatan pembelajaran, supaya rasa nasionalisme kita meningkat dan kita tidak lupa akan jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah menciptakan segala sesuatu hal yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Tahu lagu Garuda Pancasila? Silakan berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Hitungan 3, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Membahas materi-materi yang berkaitan dengan dunia PPKN, Pancasila dan keluarga negara. Nah, materi hari ini kita masih berkutat dengan semangat kebangkitan nasional. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pelopor semangat kebangkitan nasional. Oke. Materi hari ini seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kita masih membahas tentang semangat kebangkitan nasional. Tapi kali ini kita akan berada pada pelopor semangat kebangkitan nasional. Kira-kira ada yang tahu nggak kaitan antara materi hari ini dengan materi minggu yang lalu, yaitu semangat kebangkitan nasional? Acungkan tangan, berdiri. Saya Pak. Silakan, Bapak. Materi pelopor kebangkitan nasional sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu semangat kebangkitan nasional, di mana keduanya merupakan faktor yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi benar apa yang Nopal bilang bahwa materi hari ini masih sangat erat kaitannya. Jadi bagian dari semangat kebangkitan nasional. Karena materi hari ini adalah tentang pelopor kebangkitan nasional. Mudah-mudahan
perilakunya atau semangat yang diberikan contoh oleh para pahlawan atau oleh para pelopor kebangkitan nasional. Misalnya semangatnya yang tinggi kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bekerja di rumah, mengerjakan tugas sekolah, atau ketika kamu membantu orang tua di rumah. Oke. Nah, ini KD materi kita hari ini. KD-nya 3.4 tentang menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional. Perlu kalian ingat ya. KD-nya 3.4 menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional. Kemudian menyaji hasil telah. Menyaji hasil telah tentang penalaran tokoh kebangkitan nasional. Apa yang kamu telah? Tentunya ini adalah peran yang mereka lakukan kaitannya dengan kebangkitan nasional. Itu adalah KD yang akan kita tuntaskan hari ini. Kemudian ini indikatornya kalian nanti diminta untuk menguraikan biografi tokoh kebangkitan nasional, menguraikan peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, menyajikan hasil penalaran tentang biografi, dan juga menyajikan hasil penalaran tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tujuannya melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran project based learning peserta didik. Diharapkan kamu mampu menguraikan yang pertama biografi tentang tokoh kebangkitan nasional. Yang kedua, kamu bisa menguraikan perannya dalam kebangkitan nasional, serta kamu menyajikan hasil tadi telaahnya disajikan dalam bentuk catatan. Nanti kita kerjanya karena materi di sini adalah project itu ada hasil yang harus kalian presentasikan. Nanti kalau kamu mencari informasi tentang tokoh dan peran tokoh tersebut dalam semangat kebangkitan nasional, kamu tuangkan dalam satu proyek dan hasilnya nanti namanya mind mapping. Apa itu mind mapping? Artinya kalian ada yang tahu atau mungkin masih samar-samar. Mind mapping itu adalah peta konsep. Jadi kamu menguraikan titik besarnya itu adalah misalnya ayam. Misalnya ya, ayam, kamu uraikan apa itu ayam? Ayam adalah binatang berkaki dua misalnya. Jenis ayam, ada ayam kampung, ayam negeri, ada ayam katek. Itu contoh mind mapping. Titik pusatnya adalah ayam. Itu seperti biasa, karena ini adalah pelajaran PPKN, kemudian kita ada tugas proyeknya, nanti kalian belajar berkelompok. Kemudian karena Bapak sudah memberitahu pada pertemuan sebelumnya, kalian untuk membawa bahan-bahan yang harus dibawa hari ini, dipersiapkan hari ini ya. Di antaranya ada karton, kemudian penggaris, spidol, dan lain sebagainya. Nanti Bapak kasih LKPD, kemudian kamu nanti belajar berkelompok, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Seperti biasa, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Tapi sebelum ke sana, sebelum kamu bergabung dengan kelompok, Bapak punya sesuatu untuk merangsang seberapa jauh pengetahuan kamu. Apa ini? Itu apa? Gambar. Gambar apa? Gambar tokoh. Silakan diamati. Jika sudah mengamati, silakan berikan tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan atau pendapat. Siapa yang memberi tanggapan? Silakan, acungkan tangan.
Sebutkan nama. Ya, dia. Menurut saya dari gambar tersebut tidak semuanya merupakan gambar tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat dia. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Pak. Oke, Nova. Dari gambar tersebut, siapakah tokoh yang pertama kali berperan dalam kebangkitan nasional? Oke, tepuk tangan buat Nova. Ya, lancar. Selanjutnya, masih ada? Oke, Amelia. Apa hubungan gambar gedung dengan peristiwa kebangkitan nasional? Apa hubungan gambar gedung dengan peristiwa kebangkitan nasional? Tepuk tangan. Sudah ada 3 tanggapan di mana mencakup 2 pertanyaan dan 1 pendapat. Kalian penasaran jawabannya? Penasaran. Mau membuktikan? Boleh. Untuk membuktikannya, supaya mengatasi rasa penasaran kalian, nanti ini semua akan kita buktikan dalam kerja kelompok yang tadi, di mana nanti kamu benar tidak bahwa yang tadi itu ada tokoh kebangkitan nasional, kemudian dari gambar tersebut ada yang berkata tidak semuanya merupakan tokoh-tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional. Kemudian ada yang lagi yang bertanya, apa sih hubungan gambar gedung itu dengan peristiwa kebangkitan nasional? Supaya tidak cepat terselesaikan rasa penasaran itu, silakan kamu duduk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Sudah berkumpul dalam kelompok? Sudah. Oke, sebelum kita ke acara diskusi kelompok, ini kaitan masih berkaitan dengan gambar. Bapak punya satu media. Nah, ini tahu ini medianya apa namanya? Namanya ini scrapbook. Scrapbook. Itu buku yang berisi potongan-potongan gambar dan juga ada uraian singkat tentang gambar tersebut. Mungkin bagi kalian baru ya, ini Bapak buatnya kurang lebih 1 malam, ya, begadang. Nah ini kalian bisa buat ini dari dus bekas. Untuk besinya bisa beli atau membuat sendiri. Ini scrapbook. Ini masih tentang materi kita tokoh kebangkitan nasional. Kalau kamu mau pinjam nanti pas diskusi kelompok silahkan ambil. Jangan sungkan-sungkan, bisa bergantian. Tuh, ada tokoh-tokohnya. Oke. Untuk dalam diskusi kelompok ini, kalian itu tidak semata-mata kalian itu tidak dibebaskan begitu saja. Nanti ada poin-poin, ada nilai-nilai yang akan kamu peroleh. Entah itu nilai individu ataupun nilai kelompok. Artinya nilai selama keaktifan kamu dalam diskusi kelompok akan dinilai oleh Bapak. Bapak akan berkeliling memantau siapa saja yang tidak ikut bekerja dalam kelompok. Jadi manfaatkanlah bagi tugas siapa yang bagian membuat peta konsepnya, karena nanti mind mappingnya secara singkat akan Bapak jelaskan tata caranya. Kalian sekarang silakan ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya atau lembar kerjanya. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ini materinya. Kemudian kelompok 2. Ya, itu dengan materi buat kalian cari. Dan kelompok 3. Oke. Nah ini Bapak sudah beri contoh 1 seperti ini bentuknya ya. Nanti kamu silakan buat konsep dalam kertas apapun boleh. Nah nanti Bapak kasih kertas HPS. Kalian silakan konsep dulu dalam kertas. 1 orang konsep, 1 orang membuat konsep dalam karton. Yang lain mencari informasi tentang materi yang harus diselesaikan, yaitu peran dan biografi tokoh kebangkitan nasional. Ya kan, baca LKPD-nya silakan. Di sana ada perintahnya yang harus kalian selesaikan. Setelah selesai, kamu buat dalam karton yang sudah kamu sediakan. Ya, siap?
Ada yang nggak bawa penggaris? Ini ada, Bapak punya satu. Ya. Ini nanti dikembalikan lagi ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Yang lain cari-cari informasi. Kalau ada kesulitan silakan acungkan tangan. Nanti Bapak akan segera meluncur, ya, membantu. Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I smell perfect. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were looking for me. Many minutes from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were looking for me. Many minutes from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Boleh seperti kalau boleh. Sudah berapa persen? Sudah hampir selesai? Oke. 100%, 100% berbeda lagi. Oke, nanti kalian presentasikan, bukan presentasikan ke depan. Nanti ada satu orang yang memandu, ada satu orang yang menyampaikan. Jadi tidak boleh bercampur aduk antara yang membuka diskusi kelompok dengan yang menyampaikan materi. Oke? Nanti silakan dibagi tugas siapa yang nanti membuka diskusi dan siapa nanti yang bertugas menyampaikan materi diskusi. Nanti yang lainnya silakan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang silakan kelompok satu maju ke depan. Tugasnya di bawah karena akan Bapak tempel. Sebagai tugas, ya, siapa yang membuka depan? Itu aja yang itu. Hasilnya saya ini bukan siapa? Siapa yang membuka diskusinya? Saya. Yang menyampaikan? Yang menyampaikan itu Ilham. Nanti itunya dibaca. Sudah dikonsepkan ya? Oke, silakan dibuka. Yang lain lihat ke sini hasil dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Yunis. Perkenalkan nama saya Reza dan Putri. Perkenalkan nama saya Sinesa.
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok Kebangkitan Nasional. Dari Sutomo, biografi. Lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 1888. Nama kecil Soebroto Subroto. Nama ayah Raden Suwaji. Nama kakek Kiai Haji Abdurrahman. Agama Islam. Pendidikan sekolah rendah bumi Putra Sangaspati Madiun. LS Bangil, Jawa Timur. Sekolah Kedokteran Sofia, Belanda. Dr. Sutomo wafat di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938 dan semasa hidupnya beliau bekerja sebagai dokter. Peran Dr. Sutomo dalam Kebangkitan Nasional berperan sebagai pendiri dan sekaligus sebagai ketua organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan pertama dalam melawan penjajah Belanda. Yang kedua, Dr. Sudiro Husono. Dr. Wahidin Sudiro Husono. Biografi. Dr. Wahidin Sudiro Husono lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852 dan wafat pada tanggal 26 Mei 1907. Pendidikan. Sekolah dasar di Yogyakarta, ELS di Yogyakarta, dan menempuh pendidikan di Estonia. Pekerjaan asisten pengajar dan dokter. Peran sebagai penggagas organisasi Budi Utomo dan sebagai penggagas mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat pribumi yang kurang mampu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebutkan nama ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipaulia dari kelompok 2. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok 1. Coba sebutkan tanggal berapakah Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Terima kasih. Tepuk tangan. Disimpan dulu pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan mau bertanya. Saya Pak. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya kelompok 3? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok 3. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok 1. Coba sebutkan peran Dr. Wahidin Sudiro Husono dalam organisasi Budi Utomo. Terima kasih. Silakan dirembukan dulu. Cari jawabannya, berembuk dulu. Dari hasil papan tadi, berembuk dulu atau dibantu. Udah ketemu, udah ada? Silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Jawaban untuk kelompok dari pertanyaan kelompok 2. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Dan untuk jawaban pertanyaan dari kelompok 3, peran dari Dr. Wahidin Sudiro Husono dalam organisasi Budi Utomo adalah sebagai penggagas atau pemberi ide berdirinya organisasi Budi Utomo. Bisa diterima? Oke, bisa tepuk tangan. Duduk. Nah, ini hasil mind mapping dari kelompok 1 tentang peran dan biografi tokoh pelopor kebangkitan nasional. 2 tokoh, Dr. Sutomo dan Wahidin Sudiro Husono. Seperti yang dikatakan oleh kelompok 1, bahwa kedua tokoh ini merupakan pendiri pencetus organisasi pergerakan nasional namanya Budi Utomo. Ini pakai gambar-gambar keren. Kemudian di mana organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan diprakarsai atau didalami atau penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudiro Husono. Silakan ditutup. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya kelompok 2. Siap dulu, gak apa-apa di konsep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagi perkenalkan dulu anggotanya. Perkenalkan, nama saya Naomi. Perkenalkan, nama saya Paulia. Perkenalkan, nama saya Teguh. Perkenalkan, nama saya Linda. Oke, silakan lanjut. Kelompok Kebangkitan Nasional 1. Dr. Cipto Mangunkusumo. Biografi: Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangan, Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 4 Maret 1880 dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1943 di Goa. Raden Maswardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Biografi: Ki Hajar Dewantara lahir. Kita lihat dulu hasil mind mapping dari kelompok 2 tentang tokoh kelompok Kebangkitan Nasional, yaitu yang mereka bahas adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat. Ini keduanya merupakan tokoh atau anggota organisasi pergerakan Budi Utomo, dan juga mereka adalah tokoh organisasi divisi partis, yaitu tokoh yang organisasi yang menyuruhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk menentang terhadap penjajahan bangsa Belanda. Karena waktu itu bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda. Oke, ini nama kelompoknya. Oke, silakan ditutup. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3. Maka hasilnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Nama saya Dia. Nama saya Maria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan siapa? Bisa menunjuk dulu nih. Dari depan dulu. Dua. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Joko Aminoto. Lahir 16 Agustus 1882 di Solo, Jawa Timur yang Silakan. Ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi dari kelompok 2. Ini memberikan tanggapan terhadap kelompok 3. Sebutkan tujuan dari organisasi divisi partis yang didirikan oleh Dr. Bowes River. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalau sudah ketemu, sudah ada? Oke, silakan ditanggapi dari mana dulu yang mau ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Tanggal berapa dia Julius Baker meninggal dunia? Hanya Julius Baker wafat di dini hari tanggal 28 Agustus 1950 dan dimakamkan. Coba geser sedikit ya, biar mereka menyaksikan. Ini adalah hasil karya kelompok 3. Mereka membahas tentang tokoh
dan Mas Cokro Aminoto. Ini adalah masih sama kelompok kebangkitan nasional dan juga anggota organisasi Budi Utomo. Selain itu mereka juga terlibat dalam organisasi yang lain yaitu Divisi Partis, ya. Jadi organisasi yang menyerukan tentang semangat patriotisme dan nasionalisme, cinta tanah air. Nah, ini luar biasa, cukup menarik, rapi juga. Oke, silakan ditutup dan kembali ke tempat masing-masing. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil mind mapping kalian dari kelompok 1 dan sampai kelompok 3 tentang menguraikan tokoh-tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional. Di sini ada 6 tokoh, tiap kelompok menguraikan 2 tokoh, 3 kelompok berbeda tokohnya. Kelompok 1 Dr. Sutomo dan Wahidin Sudirosodo, kelompok 2 Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat. Kelompok 3 adalah Dr. Daus Dekker dan Mas Cokro Aminoto. Kita ulas sedikit berdasarkan hasil mind mapping yang kalian telah buat. Ini bagus karena ada gambar-gambarnya supaya mind mapping ini tampak menarik. Jadi tidak hanya tulisannya, karena orang itu akan tertarik jika satu karya itu ada gambarnya. Nanti mereka penasaran, itu apa yang ada gambar benderanya? Oh, ternyata ini tentang mind mapping kelompok kebangkitan nasional. Akhirnya mereka membaca. Ini sudah diuraikan dengan secara singkat, mulai dari biografi ada, perannya juga ada, sama semuanya ada biografi, peran, bapak nilai bagus, kalian sudah paham. Ini hasil karya kita kalian hari ini luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali karena diskusi kelompoknya sudah selesai. Sudah duduk kembali kan? Gimana tadi belajar kelompoknya? Seru? Seru. Alhamdulillah, luar biasa kalian hari ini. Tugasnya nampak cerah dan menarik sesuai apa yang Bapak instruksikan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan Pak. Kesimpulan kegiatan pembelajaran. Kebangkitan nasional dipelopori oleh para tokoh nasional yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme tinggi, seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirosodo, Dr. Cokro Aminoto, Dr. Daus Dekker, dan lain-lain. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang merintis pergerakan nasional atau kebangkitan nasional di Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan. Kesimpulan yang cukup lugas bahwa kebangkitan nasional itu dipraktek atau didalami oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, dan juga semangat juang yang tinggi. Dan, ya, kita tinjau kembali apakah materi hari ini yang kita sampaikan sesuai dengan IPK dan hari ini sudah tersampaikan. Menguraikan biografi tokoh kebangkitan nasional, menguraikan peran tokoh kebangkitan nasional, menyajikan hasil penalaran tentang biografi tokoh, menyajikan hasil penalaran tentang peran tokoh kebangkitan nasional. Sudah kalian laksanakan semuanya? Sudah ya. Karena tadi dituangkan dalam mind mapping tadi, di mana di sana itu kalian menguraikan biografi tokoh kebangkitan nasional, perannya, nah, semuanya sudah dan disajikan dalam bentuk mind mapping, kemudian tadi dipresentasikan di depan kelas. Alhamdulillah, semua IPK
untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah tersampaikan. Untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa besar penerimaan kalian atau penguasaan kalian terhadap materi pelajaran hari ini, Bapak akan melaksanakan post test. Waktunya tidak lama. Diisi ya. 5 soal. Beres? Beres. Ya, belum. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan sini. Rupanya pelajaran hari ini cukup sampai di sini, cukup sekian. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengetahui merefleksi kegiatan kita hari ini. Menurut kalian bagaimana aktivitas kita hari ini, menyenangkan, membosankan atau bagaimana? Bapak minta saran dan masukannya. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Mudah-mudahan kalian tidak bosan jika belajar dengan Bapak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih berputar dalam semangat kebangkitan nasional. Nanti kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan semangat kebangkitan nasional. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Kita bisa dipertemukan pada pembelajaran selanjutnya. Tentunya dengan metode yang berbeda supaya kegiatan di kelas itu lebih seru lagi. Oke, terima kasih karena pembelajaran hari ini sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan rapi-rapi dulu sebelum kita pulang. Kali ini pelajaran akhir. Tentunya kita nanti berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Duduk serapi mungkin. Kali ini tadi yang memimpin doa adalah KM. Kali ini yang memimpin doa Bapak sendiri. Biasa, oke. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ingat kembali ke rumah masing-masing. Jangan ada yang singgah di jalanan. Sebelum kita pulang, supaya kita diberikan keberkahan terhadap hasil belajar kita hari ini dan keselamatan sampai di rumah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.